kalau Gen Z, mereka kan generasi yang tumbuh dengan dunia yang sudah tidak ada perang. Kecenderungannya nggak ada perang ya, sedikit lah perangnya gitu ya. Kemudian hidup mereka damai, jadi mereka butuh harmonis. Walaupun kerjanya itu cukup complicated, tapi kalau mereka dianggap, mereka dimanusiakan, mereka didengarkan, dapat penjelasan yang jelas, tentram batinnya, ya mereka jauh lebih bisa survive. Harmonis itu penting buat mereka ya. Kemudian mereka juga merasa hidup itu udah terpapar ya, bahwa hidup itu nggak boleh stagnan. Jadi mereka haus informasi. Jadi memang di tempat itu buat mereka balance hidupnya ketika mereka dapat ilmu juga. Continuous learning itu sangat penting buat mereka. Kemudian juga di tempat itu membuat mental mereka terjaga. Well-being as a human, terus jiwa itu penting. Jadi di tempat sebalance apapun, sehappy apapun, kalau tertekan secara mentally, pasti mereka tinggalkan. Gitu. Kalau nilai-nilainya buat mereka negatif, mereka akan tinggalkan. Mau sebalance apapun, karena mereka sudah bicara tentang jiwa harus happy. Gitu. Nah itu dari sisi pemahaman work-life balance. Sama yang terakhir, gimana sih kalau konflik gitu kan antar generasi ini? Kalau Gen X kan senangnya diskusi informal ya, karena kan biasa ketemu, biasa didik sama generation yang sebelumnya yaitu baby boomer yang cukup keras. Jadi mereka mendambakan gitu kan, kalau mereka bikin salah dikasih tahu secara informal aja lah, nggak usah terlalu kaku gitu, nggak usah terlalu keras gitu ya. Nah, udah bosan diomelin. Ya, udah bosan diomelin, udah bosan ditekan gitu ya, dengan kerasnya baby boomer menjalani hidup gitu ya. Kalau Gen Y itu mereka tuh pengen ada kolaborasi. Jadi masalah apapun kolaborasi bareng-bareng, gotong royong tuh kayaknya sesuatu hal yang membuat mereka jauh lebih nyaman ya, nyaman konflik. Nah kalau Gen Z lagi-lagi generasi yang jelas, kalau saya bilang ada konflik sampaikan dengan clear, face to face, mereka bisa ukur nih ganggu harmoninya mereka nggak sih, kan bisa dibaca tuh dari raut wajah kan. Oh enggak kok, aman, tenang tuh jiwa mereka. Mereka bisa terima kesalahannya, bisa bekerja sama dengan baik walaupun untuk menyelesaikan konflik itu, kalau mereka cukup clear bahwa itu aman. Maksudnya jelas, maunya juga jelas gitu. Lebih bisa itu kalau saya lihat ya dari berbagai riset-riset ya gitu. Ya ini menarik banget ya terkait dengan perbedaan karakter tiap generasi terkait dengan bagaimana di dunia kerja ya. Tadi kan sebelumnya yang versi umumnya ya, karakter umum. General. Ini terkait dengan yang dialami oleh masing-masing generasi di dunia kerja ya, mulai dari kayak komunikasi, karakteristik dan cara kerja, ekspektasi akan feedback, pemahaman tentang work-life balance, dan cara penyelesaian konflik. Ini nanti mungkin bisa ditampilkan juga ya nanti kita lihat di sini ya, di screen, supaya bisa teman-teman pahami juga terkait dengan perbedaan-perbedaan ini. Kalau gue ngeliat nih dari 3 generasi ini nih, mungkin gue mau komenin sedikit tentang Y. Y ini kelihatannya cukup ini ya, ambisius, cukup ambisius dan cukup mungkin dia achiever kali ya, yang lebih achiever dibandingkan yang lain. Gitu. Ya mungkin karena ini kali ya, dulu kalau misalkan generasi Y itu kan ketika orang tuanya mungkin udah jauh lebih mapan dari generasi sebelumnya, dan mereka juga sering memberikan apapun untuk ketercapaian prestasi dari generasi Y. Ya, reward. Gitu mungkin. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi juga yang mau gue komentarin nih terkait dengan ekspektasi akan karakteristik dan cara kerja. Dan ini untuk generasi Z. Ini terkait dengan guidance yang jelas. Nah, kalau gue sih di titik tertentu gue ngerasa ini juga menjadi jadi hambatan juga nih jangan-jangan. Karena ketika lu bekerja di dunia yang bisa jadi masalahnya masalah-masalah baru, itu sangat sulit juga punya guidance yang jelas gitu untuk hal-hal yang baru, terutama ya, apalagi kalau misalkan lu di dunia kreatif yang harus mengedepankan kreativitas atau bahkan permasalahan-permasalahan yang butuh critical thinking gitu. Itu sulit ada guidance yang jelas gitu kalau menurut gua ya. Menurut Mbak Eri gimana nih? Sebenarnya gini, yang lebih dibutuhkan tuh pertama memang guidance. Guidance itu bentuknya ada yang sangat rigid tentang SOP harus begini bentuknya, standarnya. Nah, tetapi yang dimaksud itu sebenarnya lebih general dari itu.
yaitu guidance yang jelas adalah gini, butuhnya apa sih, ekspektasinya kayak gimana sih, yang disebut kualitas itu bisa memenuhi apa sih, tujuan itu jelas lah intinya. Bahkan bisa memberikan referensi. Yang disebut bagus tuh rata-rata yang memenuhi ini ya, coba lihat di sini gitu. Dia butuh betul dengan referensi dukungan. Sekarang bisa dilihat ya, anak-anak sekarang tuh kan apapun nyari di internet, contoh ini, contoh itu, kan gitu ya. Itu tujuannya memang sebenarnya mencari ekspektasi yang disebut bagus tuh yang kayak gitu loh, yang memenuhi syaratnya. Yang versi bosnya si Gen Z kali ya? Iya, yang memenuhi syarat. Jadi memang selain guidance itu bukan berarti plek-plek ini, tapi harus pakai cara ini ya enggak. Tapi ini tujuannya ke sini, maunya mencakup ini, ekspektasinya begini, gitu loh. Ini referensinya silakan dipelajari gitu. Ini kan lah gitu, diramulah gitu. Mungkin bisa seperti itu. Gitu. Tuh Gen Z dibelain mulu lo sama Mbak Eri. Karena menurut gue nggak pernah bisa mengatakan bahwa ada satu generasi yang bagus atau satu generasi lainnya busuk gitu. Enggak gitu. Tapi memang seperti layaknya manusia dalam hidup, itu ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Sama kayak generasi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya adalah yang membuat kita tuh kalau berkolaborasi sama-sama, kita bisa saling nutupin dan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang extraordinary. Iya, sebenarnya berarti memang masing-masing generasi itu punya permasalahannya sendiri ya, punya kelebihan sendiri, kekurangan sendiri gitu. Dari tadi mungkin yang dibahas Gen Z lebih ke karena tadi ya, saat ini Gen Z adalah generasi yang paling akhir yang masuk dunia kerja. Iya, jadi paling akhir. Seding angkat-angkat diomongin. Bahkan tadi riset yang gue sampaikan di awal juga terkait dengan Gen Z yang dia ada di Amerika gitu. Jadi jangan baper generasi Gen Z, kalian tetap punya kelebihan ya tentunya ya, yang akan bisa lebih bernilai ketika itu dikombinasikan dengan kelebihan dari generasi lain. Betul. Gitu. Jadi saling menutupi gitu ya, buat itu balance gitu. Tepatnya semua generasi itu harus paham menurut gue sih. Si Gen Z mesti paham generasi di atas itu kayak gimana. Generasi di atasnya X dan Y gitu harus paham si Gen Z ini seperti apa. Sehingga nanti mereka saling tahu nih, oh Gen Z kelemahannya ini, berarti gue supportnya lewat ini deh. Gen Z juga paham, wah kerja sama Gen X lama nih ngolah datanya gitu kan. Bisa nggak sih ini kurang gitu. Ngerti Excel nggak sih? Nggak bisa. Anak sekarang tuh punya berbagai alat bantu yang sangat cepat ya. Dan anak-anak ini apalagi ada AI mereka kayaknya cukup menguasai kan? Cukup menguasai AI ya. Nah, jadi biarlah konsepnya ada di generasi di sebelumnya, dia secara teknikal diperkaya dengan pengetahuan digitalnya yang luar biasa. Iya, benar. Nah, kalau dari sisi Gen Z-nya sendiri ya, terkait apa ya, dengan adanya generation gap terkait generasi lain yang terhadap generasi Z itu sendiri, apa sih yang harusnya Gen Z lakukan terkait dengan apa yang harus mereka perhatikan gitu terhadap generasi-generasi sebelum mereka di dunia kerja? Di dunia kerja, pertama sih sebenarnya gini ya, yang paling penting ketika kita masuk pertama kali di dunia kerja, kita pahamin situasinya. Ini orang-orang sekitar kita datang dari lingkungan apa. Yang kedua adalah Gen Z juga sebagai newbie ya di dunia kerja, memang harus belajar dulu nih bahwa ada fenomena generation gap ini. Nggak boleh berhenti untuk cari tahu, explore more, generasi ini nih modelnya gimana sih. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya membuat generasi Z ini sebagai newbie juga mau mengkonfirmasi, gitu, mau memulai komunikasi, menanyakan lebih rinci apa yang dimaksud daripada overthinking sendirian. Gitu. Ketika ada informasi tidak lengkap atau informasi yang meragukan, harus bertanya, harus banyak-banyak mengeksplorasi. Gak cuma bertanya sih, tapi makin mencari referensinya kalau memang orang tidak kasih. Itu membuat survive sih, mampu untuk memulai menanyakan atau mengkonfirmasi tanpa kebanyakan overthinking gitu. Ketika udah overthinking sedikit, itu harus memahami bahwa itu adalah kecemasan aja. Mesti dicari actionnya gitu loh, jangan muter sendirian. Itu aku rasa itu sesuatu hal yang perlu dipahami sama Gen Z sih. Gitu. Ya, oke. Kemudian kalau yang terkait dengan apa yang harus dilakukan generasi lainnya terkait Gen Z, itu akan dibahas apa Mbak? Boleh sih, next ya kita ketemu lagi ya di berikutnya, karena memang masalah generation gap ini peritil-peritilan di lapangannya itu banyak gitu ya. Jadi bukan cuma buat generasi di atasnya sih, tapi Gen Z juga mungkin mau kita bahas gimana sih menghadapi
generasi di atasnya gitu, supaya generation gap-nya itu dibikin lebih pendek lagi. Mungkin kita bisa bahas dengan studi kasus kali Mbak ya, bisa. Supaya lebih real gitu buat teman-teman yang nonton podcast kita ya. Boleh. Oke. Dan gak kerasa udah lama ya waktunya, udah sampai di penghujung episode. Jadi apakah ada kesimpulan dari Mbak Eri yang mau disampaikan? Kesimpulan dari saya sih sebenarnya gini ya, semua generasi itu bagus, semua generasi itu memiliki kelebihan, tapi semua generasi juga punya kekurangan. Nah, kenapa kita ada di kondisi ini di mana kita harus beririsan dengan generasi-generasi lainnya? Ternyata kita memang dituntut untuk berkolaborasi untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih optimal, lebih bagus dengan saling memberikan kontribusinya, itu kan, saling menutupi kekurangannya dengan memberikan melalui kelebihan yang kita miliki. Jadi kalau dibilang generation gap itu ada generasi yang nggak bagus dan lain sebagainya, saya tidak pernah setuju, karena semua generasi itu harusnya bisa berkolaborasi, saling menutupi untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih keren, jauh lebih excellent. Itu sih kalau saya melihat generation gap itu poinnya di situ. Oke. Terima kasih banyak buat Berry. Tepuk tangan buat Berry. Kalau gitu sampai di sini dulu podcast kita di episode kali ini ya, Berry. Sampai ketemu lagi di Human is Me selanjutnya. Dadah.